Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul, hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan para pecinta tanaman untuk mengetahui bagaimana cara membuat pupuk dari bahan ini pisang busuk ya. Pisang busuk itu langsung kita aplikasikan ke media tanam ya, tanpa perlakuan apa-apa. Nah ini ada caranya dan bagaimana tentang hal tersebut hari ini akan saya bagikan kepada Anda semua. Tapi jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, supaya nanti Anda bisa mendapat pemberitahuan tentang video-video inovasi saya yang saya bagikan. Untuk yang belum tahu hal-hal yang lain tentang inovasi tanaman, silahkan Anda obok-obok saja channel saya ini. Oke, langsung saja ya. Ini yang pertama, ini akan saya aplikasikan di media tanam dalam pot ya, atau di tabulam pot. Ini kita mudah sekali caranya. Nanti yang kedua yang di lahan langsung ya. Ini caranya sangat mudah sekali, yaitu pertama kita siapkan dulu ya lubangnya ya. Jadi kita lubangin sedikit, jadi hanya sedikit sekali di bagian permukaan seperti ini ya. Ini juga, dan ini juga. Nah, ini penempatannya ya, jangan full di seluruh tepian dari pot ya. Nah, ini kebetulan potnya adalah pot 60 atau 60 liter ya. Jadi ini penempatan dari lubang tersebut tidak boleh berada di dekat batang pohon yang kita tanam ya. Jadi di bagian tepian. Ini karena pisangnya ini ukurannya cukup besar ya, jadi untuk satu titik cukup saya berikan satu. Apabila Anda ingin cepat dan efektif ya prosesnya, ini pisangnya jangan dibiarkan utuh begini, tapi kita potong-potong seperti ini. Nah ini misalnya kita taruh di sini ya. Ini kan ada 4 titik lubang yang saya buat untuk menampilkannya ini ya. Jadi kita perkirakan sekitar 1 buah pisang. Jadi untuk lubangnya tidak boleh terlalu dalam ya, supaya tidak mengganggu perakaran, dan tidak di semua tepian itu kita berikan. Tetap harus ada sisi-sisi yang tidak diaplikasikan. Ini memberi kesempatan pada akar untuk tetap bernafas, karena pada saat proses nanti akan mengganggu sirkulasi udara dan seterusnya lah, seperti itu. Nah, apabila Anda males untuk memotong-motong bagian dari pisang tersebut, ini kita bisa lakukan cara lain, yaitu merusak tekstur dari pisang tersebut supaya nanti prosesnya lebih cepat. Nah, ini kita rusak saja seperti ini ya. Misalnya Anda pakai batu atau pakai kayu yang lain boleh. Nah, ini kita balik ya, supaya nanti cepat prosesnya. Nah, ini kita lakukan dipenyet-penyet ya ini. Dipenyet-penyet begini. Setelah kita penyet ya, kita lakukan penutupan. Nah, seperti ini. Cuman begini saja, mudah banget ya. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan tadi ya, jangan sampai di seluruh bagian tepian itu kita berikan
ini yang kedua sudah, kemudian yang ketiga. Nah ini yang ketiga ini. Mumpung belum tertutup semua, saya ingin memberitahu bahwa cara ini memang efektif pada tenaga. Satu, yang kedua, cara ini juga akan lumayan membantu ya. Jadi membantu pemupukan, jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pupuk ya, karena ada pisang busuk ini. Karena apa? Pisang busuk ini memiliki kandungan nutrisi atau unsur hara yang sudah cukup lengkap ya, cukup lengkap bila dipergunakan sebagai pupuk. Jadi tanaman pun akan menjadi sehat, akan menjadi bagus. Akan tetapi bila rekan-rekan pecinta tanaman mau yang efektif, benar-benar efektif, tentu saja harus kita proses terlebih dulu untuk dibuat sebagai POC. Karena apabila kita buat menjadi POC, dia akan efektif, takarannya juga kita bisa tepat ya, bisa tepat takarannya supaya nanti pertumbuhan bisa optimal. Nah, dengan cara yang seperti ini hanya efektif waktu serta tenaga. Kemudian bagi rekan-rekan yang sibuk kerja dan seterusnya kan, yang seperti ini bisa kita manfaatkan. Meski demikian nutrisinya masih cukup bagus untuk tanaman, jadi Anda bisa mendapat poin plus juga organik ya. Tentu saja cara-cara yang seperti ini untuk rekan-rekan yang sibuk bisa Anda lakukan. Tapi tetap saja saya sarankan apabila memungkinkan Anda buat POC terlebih dahulu ya. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya ya. Untuk ke depan ini tentu saja akan diserap oleh tanaman. Berapa lama waktu penyerapannya? Ini menurut perkiraan saya itu 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Setelah itu baru akan terserap oleh tanaman. Nanti Anda bisa memperhatikan biasanya 2 minggu sampai 3 minggu sudah terjadi perubahan pada tanaman tersebut karena nutrisinya sudah terserap ya. Dan ini bisa Anda lakukan ya, cara seperti ini setiap 1,5 bulan sekali. Di titik yang sama juga boleh, tidak ada masalah, malah lebih bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan pada tanaman yang ditanam di lahan atau di tanah. Lagi-lagi yang saya pakai praktek tanaman anggur ya. Jadi karena kebetulan saya nanam anggur, jadi seringkali yang saya praktek itu tanaman anggur. Nah, ini tempo hari juga sudah saya berikan, baru sekitar 10 hari atau 2 mingguan lah mungkin. Tapi sekarang masih belum waktunya untuk diberikan. Jadi nanti masih menunggu sampai dengan 6 minggu atau 1,5 bulan baru saya aplikasikan lagi. Nah, ini untuk tanaman yang ada di tanah, ini Anda boleh memberikannya, tapi tetap saja jangan semua bagian tepian melingkar keseluruhan, jangan. Lebih baik kita ambil 4 titik saja, kemudian selanjutnya nanti 4 titik di sebelah-sebelahnya boleh. Nah, ini kebetulan sebelah sana itu tembok pondasi, jadi saya anggap ini buntu ya. Jadi saya anggap satu sisi sudah ndak bisa diaktifkan. Nah, sementara yang di lahan saya sendiri ini ada temboknya juga, tapi ini hanya kedalamannya sekitar 20 cm ya. Jadi saya anggap ini free, akan tetapi saya tidak bisa memberlakukannya di sini, di sisi sini. Akibatnya apa? Saya hanya bisanya di sebelah sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk sebelah kiri itu tempo hari sudah saya berikan ya, kebetulan pas adanya cuma sedikit, jadi saya masukkan ke satu sisi. Nah, sekarang saya ingin mengaplikasikan di sisi yang sebelah kanan.
Ini uniknya ya, uniknya untuk tanaman yang ada di lahan atau di tanah langsung ya. Ini kita bisa memberikannya dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau di pot tadi cuma sedikit, kalau yang di lahan bisa sangat banyak ini. Jadi misalnya ini kita mau kasih sebegini juga, semua juga boleh. Misalnya dikasih sekitar 10 atau 20 pisang sekalipun juga enggak apa-apa di sini. Yang penting kita atur jaraknya minimal ya, kita usahakan 30 cm lah perkiraan ini. Yang penting jangan mendekat ke batang pohon yang kita tanam. Ini kita masukin dulu ya. Oh iya, untuk rekan-rekan yang sudah mengaplikasikan ini supaya lebih hot lagi ya, lebih bagus lagi, Anda boleh mengaplikasikan air cucian beras di bagian yang kita aplikasikan ini. Jadi seperti ini. Nah, ini banyak. Tidak apa-apa, sebegini juga boleh. Yang penting jangan terlalu dekat ke batang tanaman yang kita aplikasikan. Ini sekarang kita tutup. Nah, seperti ini. Berapa lama nanti kita boleh mengaplikasikan lagi? Minimal 1,5 bulan. Tapi karena banyak seperti ini, nanti 1,5 bulan mungkin belum habis semua ya. Jadi semua belum habis, jadinya nanti bisa kita undur. Misalnya cara aplikasinya di sini, kemudian nanti 1,5 bulan lagi di sebelah sini, atau di bagian lain misalnya terbuka bisa bergantian dari masing-masing sisi menyesuaikan dengan jumlah bahan pisang yang kita punya, pisang busuk yang kita punya. Jangan pisang baru ya, harus pisang yang busuk. Oke, saya rasa cukup share saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya dapat pemberitahuan. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.